Shalom, salam damai. Kita lanjutkan dengan Kisah Para Rasul bab 7 dengan judul perikop Pembelaan Stefanus bagian 1. Ini karena panjang perikopnya, jadi saya bagi dua. Kata imam besar, "Benarkah demikian?" Jawab Stefanus, "Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah. Allah yang maha mulia telah menampakkan dirinya kepada bapa leluhur kita Abraham ketika ia masih di Mesopotamia sebelum ia menetap di Haran, dan berfirman kepadanya, 'Keluarlah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu.' Maka keluarlah ia dari negeri orang Kasdim lalu menetap di Haran. Dan setelah ayahnya meninggal, Allah menyuruh dia pindah dari situ ke tanah ini tempat kamu diam sekarang. Dan di situ Allah tidak memberikan milik pusaka kepadanya, bahkan setapak tanah pun tidak. Tapi ia berjanji akan memberikan tanah itu kepadanya menjadi kepunyaannya dan kepunyaan keturunannya, walaupun pada waktu itu ia tidak mempunyai anak. Beginilah firman Allah, yaitu bahwa keturunannya akan menjadi pendatang di negeri asing, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka itu akan kuhukum, firman Allah. Dan sesudah itu mereka akan keluar dari situ dan beribadah kepadaku di tempat ini. Lalu Allah memberikan kepadanya perjanjian sunat. Dan demikianlah Abraham memperanakkan Ishak, lalu menyunatkannya pada hari yang ke-8. Dan Ishak memperanakkan Yakub, dan Yakub memperanakkan ke-12 bapa leluhur kita. Karena iri hati, bapa-bapa leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir, tetapi Allah menyertai dia dan melepaskannya dari segala penindasan serta menganugerahkan kepadanya kasih karunia dan hikmat ketika ia menghadap Firaun raja Mesir. Firaun mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir dan atas seluruh istananya. Maka datanglah bahaya kelaparan menimpa seluruh tanah Mesir dan tanah Kanaan, serta penderitaan yang besar, sehingga nenek moyang kita tidak mendapat makanan. Tetapi ketika Yakub mendengar bahwa di tanah Mesir ada gandum, ia menyuruh nenek moyang kita ke sana. Itulah kunjungan mereka yang pertama. Pada kunjungan mereka yang kedua, Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Lalu ketahuanlah asal-usul Yusuf kepada Firaun. Kemudian Yusuf menyuruh menjemput Yakub, ayahnya, dan semua sanak saudaranya, 75 jiwa banyaknya. Lalu pergilah Yakub ke tanah Mesir. Di situ ia meninggal, ia dan nenek moyang kita. Mayat mereka dipindahkan ke Sikem dan diletakkan di dalam kuburan yang telah dibeli Abraham dengan sejumlah uang perak dari anak-anak Hemor di Sikem. Tetapi makin dekat genapnya janji yang diberikan Allah kepada Abraham, makin bertambah banyaklah bangsa itu di Mesir, sampai bangkit seorang raja lain memerintah tanah Mesir, seorang yang tidak mengenal Yusuf. Raja itu mempergunakan tipu daya terhadap bangsa kita dan menganiaya nenek moyang kita, serta menyuruh membuang bayi mereka supaya bangsa kita itu jangan berkembang. Pada waktu itulah Musa lahir, dan ia elok di mata Allah. 3 bulan lamanya ia diasuh di rumah ayahnya, lalu ia dibuang. Tetapi putri Firaun memungutnya dan menyuruh mengasuhnya seperti anaknya sendiri. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir, dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Pada waktu ia berumur 40 tahun, timbullah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya, yaitu orang-orang Israel. Ketika itu ia melihat seorang dianiaya oleh seorang Mesir, lalu ia menolong dan membela orang itu dengan membunuh orang Mesir itu. Pada sangkanya saudara-saudaranya akan mengerti bahwa Allah memakai dia untuk menyelamatkan mereka, tetapi mereka tidak mengerti. Pada keesokan harinya ia muncul pula ketika 2 orang Israel sedang berkelahi. Lalu ia berusaha mendamaikan mereka. Katanya, "Saudara-saudara, bukankah kamu ini bersaudara? Mengapakah kamu saling menganiaya?" Tetapi orang yang berbuat salah kepada temannya itu menolak Musa dan berkata, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku, sama seperti kemarin engkau membunuh orang Mesir itu?"
Mendengar perkataan itu, larilah Musa dan hidup sebagai pendatang di tanah Midian. Di situ ia memperanakan 2 orang anak laki-laki. Demikianlah sabda Tuhan. Ceritanya masih bersambung ya, nanti di bagian kedua ya. Jadi pembelaan Stefanus ini kenapa? Karena sebelumnya Stefanus itu dituduh untuk merusak hukum Taurat, untuk meniadakan kebiasaan adat istiadat hukum Taurat, dan mengatakan bahwa bait Allah akan diruntuhkan. Padahal Stefanus hanya mengulangi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus kan mengatakan bahwa rubuhlah, rombaklah bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan membangun kembali. Padahal maksudnya Yesus adalah membangun kembali tubuhnya, yang adalah badannya itu, setelah ia disalibkan. Tapi ya itu, karena orang-orang banyak itu benci kepada Stefanus dan iri, karena Stefanus penuh hikmat ya, bisa mengobati, menyembuhkan banyak orang. Lalu Stefanus ditangkap dan dihadapkan ke mahkamah agama ya, dihadapan ke para ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini. Lalu Stefanus mulai menjelaskan ya, karena tuduhannya adalah dia dituduh merusak adat istiadat hukum Taurat. Lalu karena ngomong soal hukum Taurat, makanya Stefanus bercerita panjang lebar mengenai sejarah dari Abraham sampai kepada pengungsian di Mesir, sampai nanti dibebaskan dari Mesir ya, keluar dari Mesir yang dipimpin oleh Musa. Di situ dikatakan bahwa nanti keturunan dari Abraham akan diperbudak dan dianiaya selama 400 tahun di Mesir, karena mereka menjadi pendatang di negeri asing, yaitu di Mesir, pada masa kelaparan ya, pada masa kekeringan, sehingga Yakub waktu itu harus mencari makanan di Mesir ya. Di Kanaan, di Israel sedang kekeringan ya. Tidak ada hujan selama 7 tahun. Jadi mereka mengungsi ke Mesir dan beranak pinak di Mesir, sampai akhirnya selama 400 tahun itu saatnya janji Tuhan. Janji Tuhan ya. Di situ Tuhan tidak memberikan milik pusaka kepadanya ya, meskipun waktu itu sudah sampai di Kanaan, sudah sampai di Israel, tetapi nanti Tuhan punya rencana lain, akan membawa umat Israel pergi mengungsi ke Mesir karena kelaparan itu ya. Tapi nanti kemudian dikembalikan ya, dikembalikan. Dan sesudah 400 tahun itu mereka akan keluar dari situ ya, beribadah kepadaku di tempat ini ya, yaitu di Kanaan di Israel. Lalu dibuatlah perjanjian sunat ya. Akhirnya Abraham menyunatkan Ishak ya, dan seterusnya. Selama 400 tahun kemudian dijelaskan bagaimana ceritanya Musa akhirnya lahir, dan karena orang Mesir waktu itu tidak senang dengan orang Israel yang banyak sekali beranak, lalu mungkin mengalahkan jumlah orang Mesir, jadi anak-anak yang baru lahir dibunuh ya, mau dibunuh juga ya, dibunuh. Jadi Musa, waktu itu Musa dilahirkan. Ini dia. Musa dilahirkan, tetapi setelah 3 bulan diasuh di rumahnya, dia harus dibuang ya, di sungai Nil, karena akan dibunuh oleh orang Raja Mesir yang baru yang tidak kenal dengan Yusuf. Padahal Yusuf itu kan orang Israel ya. Sebelum Raja Mesir yang baru itu, Raja Mesir itu kenal baik dengan Yusuf dan memperlakukan orang Israel dengan baik. Tapi setelah bangkit raja yang lain yang tidak kenal Yusuf, itu raja itu sangat menindas ya. Dan waktu itu Musa sudah lahir ya. Memang sudah direncanakan oleh Tuhan, nanti Musa akan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Setelah usia 3 bulan ya, Musa dihanyutkan di sungai supaya maksudnya nanti bisa diselamatkan
oleh orang lain. Dan benar, putri Firaun memungutnya dan mengasuhnya seperti anaknya sendiri. Lalu ceritanya panjang lebar, ya nanti bisa dibaca sendiri ya. Ceritanya seperti sejarah, jadi enak sekali untuk dibaca, untuk tambah pengetahuan kita. Lalu Musa berusaha menolong, membela orang Israel yang ditindas dan membunuh orang Mesir. Lalu kemudian besoknya ada 2 orang Israel yang berkelahi. Musa ingin mendamaikan, tetapi ternyata orang-orang itu, salah satu orang itu pernah melihat bahwa Musa membunuh orang Mesir itu. Yang dikatakan, apakah engkau bermaksud membunuh aku, sama seperti kemarin engkau membunuh orang Mesir itu? Wah, Musa ketakutan ya, ketahuan nanti kalau dilaporkan, nanti Musa akan dihukum oleh Firaun, oleh Raja Firaun yang baru. Nah, Musa lari ke tanah Midian. Di tanah Midian dia kawin dengan perempuan Midian di sana dan punya 2 orang anak laki-laki ya. Dan Musa menetap di Midian selama kurang lebih 40 tahun ya. Nanti bersambung di bagian kedua. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan penjelasan dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan pembelaan Stefanus bagian kedua. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.